pencipta lagu untuk konser. Jadi ada undang-undang tahun 2014, mereka harus bayar. Nah ini yang mereka bingung. Kenapa ya? Oh dulu nggak bayar kok sekarang harus bayar. Nah jadi kadang-kadang begitu. Masih ada bingungnya. Tapi ya bingungnya jangan sampai 10 tahun. 10 tahun nggak pernah dibayar pencipta lagunya. Bingung tapi enak gitu kayaknya. Dan kita tahu mereka kaya raya banget. Kita bisa sebutin lah 10 satu penyanyi dari 10 yang paling kaya raya itu kan kita bisa tahu siapa aja. Dan mereka benar-benar kaya beneran, makmur beneran. Sementara pengarang lagunya benar-benar nggak punya apa-apa gitu. Ini yang saya mau datengin nanti ini salah satu penyanyi pencipta lagu yang juga dinyanyikan oleh penyanyi terkenal juga, sangat terkenal. Bahkan sakit nggak punya obat, rumah masih kontrak. Sementara penyanyinya nyanyi di mana-mana kaya raya. Sumpah ini lucu sekali. Kalian tahu kan kalau imbas dari pelarangan pemutaran musik di tempat-tempat yang ada terjadinya penjualan tempat-tempat komersial seperti warung makan, kafe, warkop. Kamu tahu apa? Tiap malam, tadi malam ya tepatnya ya. Kan saya datang di warkop. Terus kan biasanya itu di warkop itu pasti itu diiringi dengan musik, pemutaran musik itu luar biasa. Pasti selalu diiringi yang namanya pemutaran musik. Tapi kau tahu pas sudah terjadi kasus seperti Migacuan di Bali itu tempat-tempat warkop yang biasa saya datangi malam hari tidak pernah lagi putar musik. Justru diganti dengan tahu musik apa? Musik suara alam, suara alam atau suara burung. Ini seperti kita terasa seperti warkop yang berada di hutan belantara, warkop yang berada di hutan Amazon ya. Bayangin ya, lagi makan, minum kopi, terus yang kedengaran bukan suara musik, tapi suara cuitan-cuitan alam, cuitan-cuitan burung. Astaga, itu lucu sekali berasa warkop di hutan belantara. Aduh, kocak-kocak. Guys, sekarang ini kan lagi rame ya, tuntut-menuntut masalah hak cipta lagu-lagu yang dimainkan di suatu tempat. Ternyata saya kurang tahu nggak ada izin atau gimana ya untuk bayar royaltinya. Jadi menurut saya sih sebaiknya sekarang ya udah di kafe-kafe, di tempat makan tuh nggak ada musik, kita sel masing-masing aja di handphone kita masing-masing. Kalau kayak gitu kan nggak kena royalti ya. Kadang-kadang kan musik yang setel di kafe pun belum tentu cocok dengan selera kita kan. Ya udah masing-masing bawa handphone, pakai handsfree gitu, dengerin sendiri sesuai musik pilihannya masing-masing. Udah jadi si pihak kafe nggak usah menyediakan musik yang nanti ujung-ujungnya dituntut karena nggak bayar royalti. Lebih aman kan? Gimana menurut kalian? Yo guys, balik lagi tentunya bersama saya Uki Kelvin. Nah ini masuk segmen baru yaitu tentang demi terhindar dari royalti, katanya gitu guys. Beberapa restoran sekarang ya atau kafe putar suara burung ya, karena kan kalau kita memutarkan lagu Indonesia ataupun lagu Barat itu kena royalti guys. Jadi menghindari itu mereka menggunakan suara burung ya, takutnya kena kasus lagi seperti kasusnya Migacuan guys ya. Nah, ini kita lihat ada beberapa komentar tentunya dari para netizen dan ada juga beberapa netizen yang mengupload video atau VT ya suasana kafe setelah dapat royalti itu guys ya, karena copyright itu. Jadi mereka memutarkan videonya ya, membuat video ini guys. Nah, ini kita lihat seperti apa ya videonya. Ini udah nggak masuk akal, menghindari royalti, kafe putar suara burung. Burung tuh. Burung. Gimana nggak pada tidur orang-orang, bukannya ngerjain tugas, terlelap bos. Lagian ada aja peraturan ini, aduh. Menurut kalian gimana? Nah, auto nyetel kicauan burung mulai biar nggak bayar royalti. Nah, tak hanya lagu lokal, pelaku usaha yang putar musik internasional di tempat umum juga wajib membayar royalti. Sama saja, karena itu memang ketentuan internasional, katanya gitu. Lagu internasional sekarang dilarang ya kan, takut kena royalti, kita nyetel dia kicau burung aja. Jadi AWR miliar menuju kandang burung. Berarti kayak orang-orang yang mengcover lagu atau pengamen-pengamen yang menyanyikan lagu itu juga harusnya kena royalti. Benar nggak sih? Harusnya mereka pengamen, terus juga kayak penyanyi kafe tentunya pasti kena ya. Nah yang cover-cover tuh banyak banget kan di YouTube tuh, harusnya sih kena juga tuh ya, kena royalti. Nah ini kita lihat lagi selanjutnya ada apa lagi. Nah di sini ada semenjak viral hak cipta lagu Indonesia, Migacuan sekarang cuma ada suara kipas angin sama suara obrolan orang. Kalau dia nggak lihat aku lama nih, dia suka tanya,
Megacos selalu rame ya. Waduh, sepi banget. Terlebih saat Ahmad Dhani sebut Ariel sebagai sok kaya karena di kubu Ahmad Dhani mengatakan bahwa ia menagih hak cipta lagunya jika dinyanyikan oleh penyanyi lain, seperti pengalamannya yang terjadi saat Once Michael menyanyikan lagu Dewa 19 saat konser. Sekali lagi kita tegaskan ya, untuk Bro Ariel tercinta dan tersayang, tidak perlu aturan untuk DDL karena sudah ada undang-undangnya di pasal 81. Udahlah, kalau memang tidak ada izin, jangan sekali-sekali berani. Wow. Ya nggak usah sok kaya. Menurut saya, mereka yang bilang bahwa boleh silakan nyanyi lagu saya tanpa izin dulu, itu artinya menurut saya sok kaya raya. Padahal belum tentu ngelewatin saya kaya rayanya. Waduh. Berarti kayak Pak Haji Romai Rama kan bilangnya kalau mau nyanyikan lagu beliau itu bebas gitu ya, tanpa ada bayar royalti. Berarti Bang Roma Irama ini juga termasuknya bukan orang terkaya ya, katanya sok kaya juga katanya guys ya. Sama nanti itu, mau putar lagu luar negeri, mau lagu putar itu sama nanti. Karena itu ketentuan internasional. Kita ini tergabung dalam World Intellectual Property Organization. Kami barusan menghadiri General Assembly di Jenewa. Kami Kementerian Hukum lagi mengusulkan yang namanya Protokol Jakarta. Kita lagi mau bersama-sama supaya platform-platform internasional itu juga membayar royalti yang sama kepada kita, pencipta, kepada siapa, semua sama. Jadi karena itu sekali lagi yang terkait dengan hal itu nanti akan saya minta Dirjen KI untuk menjelaskan lebih rinci ya terkait dengan pelarangan. Tapi intinya sekarang kita kan lagi berjuang bagaimana orang namanya kekayaan intelektual. Jadi kalau kekayaan intelektual itu kan baik itu ciptaan maupun yang lain itu bisa ada nilai keekonomiannya dan itu harus kita hargai. Waduh. Apa ini? Kalau umpamanya dari awal dia sudah ketika ada pencipta yang meminta dia untuk ketemu, harusnya temuin. Udah selesai di situ, udah selesai. Udah lengkap, tinggal katanya minggu depan. Kita juga masih menunggu, Mbak. Masih belum tahu kapan akan dilakukan proses pemeriksaan, kapan undangannya. Kita juga masih sampai saat ini masih menunggu. Oh iya ya, para nih seingat gue dulu kalau ada lagu baru mereka ngemis numpang promosi, minta diputerin lagunya di kafe, restoran, dan tempat publik. Musisi yang namanya sekarang dikenal masyarakat itu dulu ya merangkak benar-benar door to door, mereka ke toko-toko, ke kafe, ke restoran-restoran memohon agar lagu mereka dipasang, diperdengarkan ke pengunjung gitu kan. Bahkan di angkot juga mereka sebar luaskan lagu-lagu mereka. Dan mereka mau tidak dibayar ketika manggung gitu kan, di event-event kecil. Yang penting mereka bisa tampil, bisa memperkenalkan lagu mereka. Bahkan ya para musisi yang sekarang namanya ada itu ada jasa besar dari pelaku pembajakan gitu kan. Mereka membajak lagu-lagu, dijual, bikin kompilasi, disebarluaskan sehingga para musisi yang namanya belum dikenal publik akhirnya lagu-lagu mereka bisa didengarkan oleh masyarakat. Jadi banyak sekali pihak-pihak yang membantu para musisi yang sekarang punya nama di Indonesia gitu kan. Jadi baik, makanya bagus bagi para musisi ini ya, terkhusus pencipta lagu untuk mulai berpikir, oh iya ya, karena kesuksesan saya ini ada apa namanya bantuan dari pihak-pihak itu, dari kafe, dari toko, dari event-event kecil, bahkan dari para pembajak gitu kan. Nah, seharusnya mereka berpikir begitu.
sehingga ya mereka bisa berpikir lebih jernih. Bukan berarti royalti itu tidak ada, tapi bagaimana supaya royalti ini bisa didapatkan dengan layak. Maka ya itu yang sering saya sampaikan. Kemarin juga saya diskusi dengan seorang musisi legend besar. Saya bilang musuh kalian itu adalah LMK. Jadi bukan penyanyi, bukan yang lain. Makanya kalian duduk bersama untuk bagaimana LMK ini direvisi, direformasi sistemnya, sehingga tidak ada lagi namanya penyanyi dimusuhi, dirugikan, kena tindak pidana, termasuk para restoran dan yang lain. Sebenarnya simpel, saya bilang duduk bareng, minta untuk merevisi sistem pengumpulan royalti di LMK. Itu aja sebenarnya. Tapi gara-gara kebanyakan gaya akhirnya begini jadinya kan di Indonesia. Itu sih. Nah, itu dia guys beberapa info terkait hak cipta lagu ya buat kalian yang suka-suka mengcover lagu ataupun menyanyikan kayak pengamen gitu ya. Sekarang kayak nggak tahu tuh kena hak cipta nggak tuh ya, kayak pengamen di jalan itu harusnya sih kena hak cipta gitu ya. Wah, menurut kalian gimana nih? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Sehat selalu buat kalian ya. See you guys.